Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amalia, NIM 201101030042. Saya dari kelas C1 MPI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya aparatur pelayanan publik. Latar belakang. Sumber daya aparatur mempunyai peran penting dalam mengembangkan tatanan pemerintahan. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai penggerak dari sistem organisasi yang bekerja dalam kerangka tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Sarana dan prasarana dalam kegiatan organisasi menjadi media bagi sumber daya aparatur untuk menunjang pekerjaan tersebut. Sedangkan peran SDM ialah menentukan langkah strategis, formulasi, implementasi, hingga evaluasi dalam kebijakan suatu organisasi. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ialah pengertian sumber daya aparatur. Menurut Thayyib Nafis 1993, sumber daya manusia, aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Selanjutnya ialah fungsi aparatur pelayan publik. Nah, di sini ada dua pembahasan. Aparatur pelayan publik mempunyai fungsi dan peran ganda dalam tanggung jawab dan tugas serta fungsinya. Di antaranya yaitu 1. Sebagai abdi negara yang harus patuh dan tunduk terhadap ketentuan hukum perundang-undangan. Yang kedua ialah sebagai pelayanan secara maksimal, adil, dan baik. Oke, pembahasan selanjutnya ialah tentang pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Penjelasan selanjutnya ialah pengembangan SDM. Oke, pengembangan atau development merupakan hal yang penting dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan sebagai akibat dari era globalisasi. Dalam pengembangan ini mempunyai dua metode. Yang pertama ialah on the job, yang kedua ialah off the job. Oke, on the job ialah metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja sebenarnya dan dilaksanakan sambil bekerja. Oke, dalam on the job ini mempunyai macam-macam. Yang pertama ialah job rotation atau rotasi pekerjaan. Ialah proses pemindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Hal ini adalah salah satu teknik perusahaan untuk mengurangi kemonotonan dan juga mengurangi kebosanan dari karyawan-karyawannya. Oke, yang kedua ialah coaching atau bimbingan. Adalah kegiatan atau metode yang berguna untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dan meningkatkan kinerja SDM untuk menemukan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh manusia. Yang ketiga ialah apprenticeship atau understudy atau magang. Nah, pelatihan ini mengarah pada proses penerimaan karyawan baru yang bekerja sama dan di bawah bimbingan praktisi yang ahli untuk beberapa waktu tertentu. Nah, yang keempat ialah demonstration and example atau demonstrasi dan contoh. Dalam hal ini, pelatih harus memberikan contoh atau memperagakan cara melakukan pekerjaan atau cara bekerja suatu alat atau mesin kepada karyawan. Pengembangan yang selanjutnya ialah off the job. Off the job diartikan sebagai metode pelatihan dilakukan di luar jam kerja. Oke. Macam-macamnya ialah 1. Pendidikan dan pelatihan atau biasa kita sebut dengan diklat. Yang kedua ialah pendidikan formal. Oke. Penjelasan selanjutnya ialah strategi peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan publik. Oke. Strategi peningkatan kualitas ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi birokrasi yang berkualitas dan profesional dalam kerangka pelayanan publik. Oleh karena itu, ada beberapa strategi dalam peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan publik. Di antaranya ialah 1. Pelatihan dan pendidikan. Melalui kegiatan ini, sebagai instrumen penguatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka memaksimalkan kinerja dengan pengalaman dan pendidikan yang lebih luas berdampak pada etos kerja dan psikologi SDM untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua ialah posisi dan jabatan. Jabatan merupakan kekuasaan yang melekat dalam diri individu dalam suatu organisasi melalui capaian kinerja, kompetensi, pendidikan,
skill, dan unsur lain yang mendukung seseorang untuk mendapatkannya secara adil dan baik. Oke. Yang ketiga ialah karir. Pengembangan karir SDM aparatur pelayan publik tentunya menjadi bagian dari sebuah pengembangan karir dalam rangka menciptakan kualitas profesional, mampu melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang keempat ialah promosi dan mutasi. Promosi dan mutasi adalah aspek untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur terhadap aparatur yang lain dalam rangka menstimuluskan pengalaman masing-masing aparatur di dalam kerangka kinerja dan tanggung jawabnya. Yang kelima ialah penilaian kinerja. Penilaian kinerja bagi SDM aparatur sebagai kerangka koreksi dan evaluasi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan yang diberikan. Yang keenam ialah penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan hari tua. Oke, dalam pembahasan ini mempunyai pengertiannya masing-masing. Penggajian yaitu sebagai aspek utama dalam proses peningkatan kualitas SDM aparatur dalam mengembangkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Oke. Penghargaan adalah ditujukan untuk menunjukkan kesetiaan pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Oke, terus jaminan pensiun. Oke, diberikan kepada SDM aparatur yang diberikan atas dasar pengabdian terhadap kinerja dan tanggung jawabnya dalam kerangka memberikan jaminan atas kesejahteraan bagi dirinya ketika sudah memasuki usia tua. Jaminan hari tua. Nah, diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian sebagai aparatur negara. Penjelasan yang terakhir ialah pemberdayaan dan perlindungan. Pemberdayaan merupakan rangkaian peningkatan kualitas SDM aparatur atau pegawai dalam rangka merawat keberadaan pegawai dengan kinerja yang berkualitas dan berkesinambungan antara kinerja dan hak yang harus diberdayakan berdasarkan kualitas dan kuantitas kinerja yang lebih baik. Penjelasan selanjutnya ialah hambatan dalam peningkatan kualitas SDM aparatur pelayan publik. Yang pertama ialah kompetensi yang dimiliki oleh SDM aparatur pelayan publik. Oke. Mengingat pelayan publik saat ini masih banyak menggunakan sistem konvensional yang mengandalkan kemampuan dan skill dari unsur manusia. Sementara itu, keterbatasan SDM aparatur pelayanan menjadi pengaruh tersendiri dalam hambatan yang mungkin dirasakan oleh pemimpin instansi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi sumber daya manusia aparatur pelayanannya. Yang kedua ialah perubahan dan tumpang tindihnya peraturan bagi SDM aparatur pelayanan publik. Oke. Di sini akan saya contohkan. Perubahan aturan terkait dengan pengembangan SDM aparatur menjadi kendala tersendiri dalam proses persiapan bagi SDM. Semula sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena ada perubahan aturan, maka tingkat penyesuaiannya juga lambat dan lama. Yang terakhir ialah kesetaraan dan keadilan yang tidak seimbang. Aspek etika dan etos kerja bermula dari rasa adil dan setara yang dirasakan oleh SDM dalam kerangka kinerja sebagai tugas pokoknya. Jika pemimpin yang adil, maka mempunyai pengaruh yang baik dalam peningkatan kualitas kinerja SDM. Penjelasan yang terakhir ialah kinerja. Kinerja merupakan kriteria utama dalam menilai kepribadian suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Beberapa kriteria yang digunakan untuk mengatur kinerja adalah kualitas, kuantitas ketetapan waktu, efektivitas biaya, dan dampak interpersonal atau menyangkut peningkatan harga diri, hubungan baik, dan kerjasama di antara rekan kerja sekerja atau bawahan. Kesimpulan. Yang pertama ialah sumber daya manusia aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Yang kedua ialah aparatur pelayan publik mempunyai fungsi dan peran ganda dalam tanggung jawab dan tugas serta fungsinya. Yang ketiga ialah
Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial. Yang keempat ialah pengembangan atau development. Metodenya ialah on the job dan off the job. Yang kelima ialah pelatihan dan pendidikan, posisi dan jabatan, karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan hari tua. Yang keenam ialah hambatan yang muncul, yakni kompetensi yang dimiliki oleh SDM aparatur pelayan publik, perubahan dan tumpang tindihnya peraturan bagi SDM aparatur pelayan publik, kesetaraan dan keadilan yang tidak seimbang. Nah, yang terakhir ialah pemberdayaan dan perlindungan. Kinerja merupakan kriteria utama dalam menilai kepribadian suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Setelah tadi penjelasan tentang sumber daya aparatur pelayan publik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.